Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Maya Alfiana. Nah, kali ini kita akan membuat tugas praktikum mengenai pengarsipan, dan yang kedua itu mengenai komprehensi. Apa itu pengarsipan? Pengarsipan adalah menggabungkan beberapa file menjadi satu yang menghilangkan overhead dalam file individual dan membuat file lebih mudah untuk dikirim. Selanjutnya itu kompresi. Apa itu kompresi? Kompresi yaitu membuat file lebih kecil dengan menghapus file yang berlebihan. Lanjut saja kita ke VirtualBox Ubuntu-nya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di video mengenai pengarsipan. Oke. Baik, kita mulai praktikum mengenai perintah pengarsipan. Nah, dalam tugas ini kita akan menggunakan perintah-perintah pengarsipan untuk mengarsip dan memulihkan file. Perintah ini dirancang untuk menggabungkan beberapa file menjadi satu atau mengkompres file besar menjadi file yang lebih kecil. Baik, kita akan mulai langkah yang pertama dengan menggunakan perintah tar. Berikut membuat directory /etc /udef. Langsung saja kita mulai mengetik perintah di terminal. Dikarenakan saya sebelumnya sudah mencoba, jadi saya sudah menggunakan perintah backup ini. Langsung saja kita langsung ketik perintah tar-nya ya. Kita gunakan directory etc /udef. Enter. Maka akan tampil perintah, maksudnya keluaran berikut. Lanjut saja kita untuk menampilkan perintah file, kita ketik perintah ls. Klik enter. Nah, maka akan tampil file etc yang sebelumnya kita perintahkan. Perintah tar ini digunakan untuk menggabungkan beberapa file menjadi satu file. Secara default, ini tidak akan memanfaatkan data. Adapun opsi-opsi yang ada di operasi Linux, yang pertama opsi min-c. Opsi min-c ini memberitahu perintah tar untuk membuat file tar. Opsi yang kedua yaitu opsi min-v. Nah, opsi min-v ini adalah singkatan dari verbose yang menginstruksikan perintah tar untuk mendokumentasikan apa yang dilakukannya. Dan yang ketiga yaitu opsi min-v yang digunakan untuk menentukan nama tar file. Pertimbangan ini, oke, lanjut saja kita ketik perintah yang kedua dengan perintah tar min t. Klik enter. Nah,
maka akan menghasilkan keluaran berikut. Perhatikan bahwa file cadangan secara rekursif menggunakan nama jalur relatif. Ini penting karena ketika Anda mengekstrak file, mereka akan ditempatkan di direktori Anda saat ini, bukan menimpa file saat ini. Lanjut, ketik perintah yang ketiga. Untuk membuat file tar yang dikompres, gunakan opsi -z, atau opsi -z ini digunakan utilitas gzip untuk melakukan kompresi. Lanjut saja, kita ketik perintah ls untuk menampilkannya. Nah, terlihat perbedaan ukuran cadangan pertama dan cadangan yang pertama yaitu 910 dan cadangan yang kedua yaitu 247. Lanjut saja kita ke langkah yang keempat untuk mengekstrak konten archive dalam data dikembalikan di direktori saat ini secara default dengan mengklik perintah sebagai berikut. Kita ketik perintah lanjut, kita perintah ls untuk menampilkannya dan lanjut, kita klik perintah ls. Kita salah mengetik, kita ketik ulang. Nah, maka akan tampil rules.d dan udef.conf. Lanjut, kita ketik perintah berikut. Maka akan tampil 70 persistent cd rules dan 70 persistent net rules. Langsung saja. Nah, jika Anda ingin file kembali ke lokasi aslinya, Anda bisa terlebih dahulu ketik perintah cd ke direktori dan kemudian menjalankan perintah tar.
Namun dalam contoh ini Anda harus sebagai administrator karena membuat file directory etc hanya dapat dilakukan oleh administrator. Lanjut saja kita ketik langkah yang kelima. Untuk menambahkan file ke arsip yang ada digunakan opsi -r. Tujuan dari opsi -r yaitu untuk menambahkan file. Jalankan perintah berikut untuk melakukan tindakan dan verifikasi keberadaan file baru di tar arsip. Langsung kita ketik perintah tar -rvf. Lanjut perintah tar -def. Maka akan tampil file tersebut akan mengarsip dengan menggunakan perintah -r. Langsung saja kita ketik perintah yang keenam, yaitu dengan menggunakan gzip dan gunzip untuk mengompresi dan membuka kompres file. Jalankan perintah berikut untuk mengkompres salinan file kata. Kita ketik perintah ct user kita terulang. Nah, maka akan tampil opsi berikut. Lanjut kita perintah ls. Nah, maka akan tampil perintah -rw strip rw strip r strip r strip 1. Lanjut kita perintah gzip klik enter. Lanjut kita ketik perintah ls -l war titik gzip. Nah, perhatikan ukuran file zip yang sebelumnya 931708 menjadi 252748. Nah, ini untuk mengkonversi file besar menjadi file kecil. Gunakan perintah gzip dan gunzip. Lanjut ke langkah yang ketujuh, yaitu jalankan perintah untuk membuka kompres file dengan perintah war.gzip. Lanjut perintah gunzip war. Tampil perintah berikut.
Nah, Linux ini menyediakan sejumlah besar utilitas kompresi selain gzip atau ganzip. Masing-masing memiliki kompres lebih baik, lebih fleksibel, dan portabel. Dekompresi lebih cepat. Perintah ganzip atau ganzip sangat populer di Linux, tetapi Anda harus menyadari bahwa bzip bzip 2 atau banzip 2 juga populer di beberapa distribusi Linux. Untungnya sebagian besar fungsi cara Anda menjalankan perintah dengan menggunakan gzip dan atau ganzip. Nah, untuk part yang pertama ini kita akhiri sampai di sini. Nanti lanjut kita ke part yang kedua, masih mengenai mengerti dan mengompresi file. Oke.